Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi Minitab. Nah, sebelumnya kita lanjut ke video. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru, dan jangan lupa dibagikan ke teman-temannya ya supaya lebih banyak lagi yang menonton. Oke. Jadi analisis regresi sederhana adalah salah satu analisis regresi dikatakan sederhana karena hanya memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, untuk analisis regresi sederhana ada 4 asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data interval atau rasio, kemudian harus linear antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Kemudian uji normalitas residualnya normal, kemudian uji homoskedastistasnya harus homogen. Kemudian kita bisa menganalisis secara keseluruhan semua asumsi ini dengan menggunakan bantuan Minitab. Nah, mari kita lihat tutorialnya. Oke, yang pertama saya sudah siapkan ada variabel X dan variabel Y. Variabel X ini sebagai variabel bebas dan Y ini adalah variabel terikat. Variabel X dan variabel Y. X bebas, Y terikat. Kalau yang bebas itu maksudnya yang mempengaruhi atau yang memberikan dampak. Kalau Y adalah yang diberikan dampak dari X. Oke. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita masuk ke bagian start, kemudian regression, kemudian pilih regresi, kemudian regresi, kemudian pilih regresi lagi, kemudian fit regression model. Nah, dia akan memunculkan seperti ini. Nah, untuk respon, masukkan variabel Y. Untuk X di variabel ini. Oke, kemudian kita bisa masuk di strong. Ini untuk bagian kita pilih apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan residual atau error. Error itu adalah perbedaan antara kenyataan dan ramalan. Ini akan muncul di bagian sini nanti di C3. Untuk melihat normalitasnya nanti, jadi kita munculkan, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke graph. Di graph ini kita bisa memilih beberapa untuk melihat apakah data kita apakah residual kita homogen atau tidak. Tapi bagus juga jika teman-teman langsung mengklik untuk 4-in-1, jadi dia langsung secara keseluruhan. Kalau individual plot, jadi teman-teman harus memilih ini, yang keempat ini. Tapi kalau memilih 4-in-1, berarti dia akan muncul secara bersamaan. Kemudian klik OK. Itu saja, langsung klik OK lagi. Oke, sementara menunggu. Nah, ini hasilnya. Yang pertama residual tadi, yang kita centang residualnya ini ya, sudah muncul di C3. Yang pertama tadi uji linearitas. Uji linearitas itu bisa dilakukan dengan melihat plotnya dengan scatter plot. Kita bisa memilih simple atau with regression. Jadi kita lihat ini. Kita melihat garis regresinya nanti. Oke, sudah masuk ya. Y di variabel dan X variabel. Kita masuk. Klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Jadi dia berada di garis lurus. Jadi bisa dikatakan sebagai hubungan yang linear. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat normality of residualnya. Jadi kan ini residualnya. Jadi untuk melihat dia normal atau tidak, kita masuk ke basic statistik, kemudian normality test. Setelah itu kita pilih residual,
Kemudian kita klik OK. Dan kita bisa lihat langsung DP value-nya dan atau di bagian ininya, plotnya. Secara langsung untuk menentukan dia normal atau tidak, kita membandingkannya dengan 0,05 atau nilai alfa atau batas kesalahan yang dimaklumi. Nah, itu pastinya lebih kecil dari 0,388, dan apabila p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05 berarti residualnya berdistribusi normal. Jadi syarat ini juga terpenuhi. Selanjutnya kita lihat di bagian terakhir, uji homoskedastisitas. Nah, uji homoskedastisitas bisa kita lihat di mana, bisa kita lihat di graf tadi. Bukan juga ini yang scatter plot ini ya. Oke, sorry. Ini yang linearity. Kalau yang ini kita ulang aja ya di sini di start regresi ini supaya muncul. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini di di residual untuk versus fitnya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata datanya kita tidak membentuk pola-pola tertentu, dia menyebar secara acak. Berarti bisa dikatakan bahwa data kita homogen. Residunya itu homogen, sehingga asumsi selanjutnya juga terpenuhi. Nah, setelah itu terpenuhi, kita bisa langsung melihat hasil analisisnya. Analisisnya itu mulai dari ini ya, yang pertama mulai dari analisis of variance-nya, ini ANOVA-nya. Teman-teman bisa lihat di sini regresinya, modelnya, model summary. Model summary-nya ini berapa R-square-nya yang didapat, 64,97%, artinya kemampuan X dalam mempengaruhi Y itu sebesar 64,97%. Kemudian di koefisien, ini koefisien, kita bisa lihat di koefisien betanya itu, alfanya itu 0,719. Kemudian koefisien X-nya itu atau beta satunya itu adalah 0,396. Berarti peningkatan satu satuan untuk Y itu sama halnya sama dengan peningkatan satu satuan untuk X itu sama dengan 0,396 untuk perubahan Y. Ini untuk modelnya, regression equation-nya ini tadi ya, sama X-nya sama. Oke. Kemudian apa lagi? Itu saja sih teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kenapa saya belibet? Keputusannya ya, apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak? Nah, kita bisa lihat di sini di p-value-nya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Apabila lebih kecil dari 0,05, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel X kepada Y. Seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang teman-teman nantikan dan belum saya buatkan videonya, bisa tulis di kolom komentar video-video apa lagi yang harus saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.